Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Proses Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan nama-nama anggota kami. Saya Muhammad Dimas sebagai moderator dan teman saya Alaihan Azila sebagai pembaca. Baiklah, sekarang langsung saja kami akan membahas materinya. Baik, Rehan, dipersilahkan. Baik, untuk materi pertama itu proses restrukturisasi pembiayaan. Perencanaan maupun pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada dasarnya bergantung pada kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam menyusun kembali perjanjian pembayaran pembiayaan. Tidak ada satupun ketentuan undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai metode yang harus dilaksanakan oleh debitur dan kreditur dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Dalam praktek telah berkembang beragam jenis metode pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Metode restrukturisasi pembiayaan yang paling sederhana untuk dilaksanakan yaitu dengan penjadwalan kembali atau rescheduling. Rescheduling itu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jangka waktu pembayaran. Dengan penjadwalan kembali pembayaran pembiayaan, maka kreditur memberikan kelonggaran kepada debitur untuk membayar pembiayaannya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Jika pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mengangsur, kreditur menyusun jadwal baru angsuran pembiayaan yang jumlah kewajiban pembayaran tiap angsurannya dapat disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan debitur. Dengan demikian, diharapkan debitur mampu melunasi pembiayaan yang tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis perusahaannya. Untuk materi yang kedua itu analisis risiko dalam proses restrukturisasi pembiayaan. Dalam bisnis perbankan, risiko yang tidak dapat diantisipasi akan mengakibatkan penurunan kinerja bisnis bank yang dapat berujung pada kepailitan bank atau kebangkrutan bank. Maka dari itu, mengenal jenis risiko pada bisnis perbankan sangatlah penting sehingga diketahui bagaimana cara melakukan pencegahan. Hal ini dilakukan agar dampak dari risiko tersebut tidak muncul di kemudian hari. Apabila risiko tersebut tetap terjadi, setidaknya dampak kerugian yang muncul tidaklah signifikan atau masih dapat ditoleransi. Yang selanjutnya itu jenis-jenis risiko. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah, bahwa bank syariah memiliki risiko terekspos sebanyak 10 jenis. Yang pertama itu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul sebagai akibat dari nasabah yang mengalami gagal bayar atas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik finansial maupun non-finansial. Yang kedua itu risiko pasar. Risiko pasar merupakan jenis risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, sehingga nilai aset atau portofolio yang dimiliki oleh bank menurun. Risiko pasar lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, akan tetapi berdampak pada kinerja bank. Misalnya menurunnya risiko likuiditas. Yang ketiga itu risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu risiko yang timbul karena pihak bank tidak mampu mencairkan asetnya.
atau pihak bank tidak mampu untuk memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Singkatnya, risiko likuiditas itu adalah kemampuan bank untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana nasabah deposan. Yang keempat itu risiko operasional. Risiko operasional itu terjadi sebagai akibat lemahnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal. Dari risiko ini muncul kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Risiko operasional dapat terjadi karena faktor SDM, yakni apabila ada pihak internal bank yang dengan sengaja atau karena adanya kesempatan untuk berbuat curang. Bisa disebut moral hazard atau fraud. Yang kelima itu risiko hukum. Risiko hukum itu risiko di mana pihak bank menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum. Akibat dari kelemahan aspek yuridis atau legal. Kelemahan ini disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Baik. Yang keenam, ada resiko reputasi. Resiko reputasi yaitu resiko yang timbul akibat dari publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Resiko reputasi juga disebabkan karena menurunnya kinerja buruk bank sehingga menyebabkan turunnya nilai pasar saham bank yang bersangkutan. Ketujuh, risiko strategik, yaitu risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang kurang tepat, pengambilan keputusan bisnis yang kurang tepat, atau kurang responsif bank terhadap perubahan eksternal. Kedelapan, risiko kepatuhan. Risiko ini timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya ataupun tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal. Kesembilan, risiko imbal hasil. Dalam bank syariah terdapat akad silka atau akad bagi hasil. Pada dasarnya, akad ini merupakan akad yang tidak bisa dipastikan di depan terkait keuntungan yang diperoleh. Hal ini dikarenakan imbal hasil akan dihitung pada akhir periode proyek sesuai dengan kenyataan atau realisasi hasil yang diperoleh oleh nasabah. Kesepuluh, resiko investasi. Penempatan dana bank syariah dalam usaha-usaha produktif yang dilakukan nasabah adalah bagian dari risiko investasi. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional, sistem perbankan syariah dengan akad silka atau bagi hasil memberikan risiko investasi yang lebih masuk akal. Yang C, solusi restrukturisasi sesuai prinsip syariah. Menurut Sutojo, sebagaimana dikutip oleh Edi Susilo dalam bukunya Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah, bahwa cara yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan bermasalah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kemampuan pihak debitur atau nasabah dalam mengembalikan pembiayaan debitur di bank lain, status pengingkatan jaminan, dan perilaku dari pihak debitur atau nasabah yang menunjukkan sikap kooperatif ataukah tidak. Upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui tiga ini. Yang pertama, penjadwalan kembali, rescheduling, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang kedua, persyaratan kembali, reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Ketiga, penataan kembali, restructuring, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada scheduling dan reconditioning yang diantara lain meliputi A. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. Yang B. Konversi akad pembiayaan.
Yang C, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. D, konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal sementara pada perusahaan nasabah. Secara umum, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, 1. Melalui mekanisme organisasi intern bank, yakni dengan membentuk tim khusus, collection, untuk menangani pembiayaan bermasalah. Tim ini bertugas untuk melakukan penagihan dengan cara persuasif dan musyawarah, dengan tujuan akhir nasabah dapat menyelesaikan tunggakan. Kedua, melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan. Ketiga, melalui mekanisme lelang, yakni bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL. Adapun menurut PBI nomor 10 2008 pada pasal 5 dijelaskan bahwa 1. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan B. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Kedua, restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, dilakukan, dan macet. Ketiga, restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, pada PBI nomor 10 tahun 2008 pada pasal 6 dijelaskan bahwa satu restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal. Kedua, restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya. Baiklah, itu hasil dari makalah kami. Mohon maaf bila ada penyampaian kurang pas atau kurang kata, soalnya kita sama-sama belajar di sini. Kami akhiri. Wassalamualaikum.